Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga hari ini akan melakukan praktek coaching. Untuk itu kami perkenalkan, nama saya Siti Hartati dari TK Pertiwi Negara Kulon sebagai observer dan rekan saya Pitaloka Sari Ninggia dari TK Pertiwi 1 Losari sebagai coach. Dan saya sendiri Ida Fitriana, saya dari TK Pertiwi 1 Losari, saya sebagai coach. Selanjutnya kami akan melakukan praktek coaching. Ibu Pita, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu Siti Hartati. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Siti Hartati? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan praktek coaching, ada beberapa yang kita bicarakan dulu. Ya, terkait dengan rubrik penilaian nanti kita akan menggunakan alur tirta, di mana nanti kita ada tujuan, identifikasi masalah, kita merencanakan aksi dan juga tanggung jawab. Terus selanjutnya ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga pertanyaan berikutnya. Dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira Bu Pita mau spesifik yang apa Bu? Saya lebih spesifik yang kehadiran penuh Ibu. Oh gitu ya. Kira-kira indikator yang akan dicapai apa Bu? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya akan fokus kepada coaching, kemudian saya akan bersifat terbuka, dan saya sabar, dan kemudian saya juga memiliki rasa ingin tahu. Baik, sudah cukup pertanyaannya, silakan. Selamat pagi Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Pita, kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu Ida, hari ini kita sudah janjian nih mau ngobrol-ngobrol ringan. Bagaimana Bu Ida? Katanya ada yang mau disampaikan? Iya Bu Pita, kemarin saya membawa janji dengan Bu Pita karena saya ingin membicarakan sesuatu dengan Bu Pita. Akhir-akhir ini saya tuh jadi merasa gelisah Bu Pita karena murid saya itu sekarang sepertinya tidak antusias atau kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya Bu Pita. Seperti itu. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang murid Ibu Ida yang tidak antusias dengan kegiatan belajar Ibu Ida nih. Nanti kita akan gali bareng-bareng Ibu Ida. Nah, kita sharing sekitar 5-10 menit lah. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Ida capai atau dapatkan dari percakapan coaching? Ya, tentu saja saya berharap dengan saya ngobrol atau bercakap-cakap dengan Bu Pita, saya dapat menemukan solusi bagaimana caranya supaya murid-murid saya kembali lagi bersemangat dan antusias dalam belajar bersama saya, Bu Pita. Iya, baik. Yang Bu Ida inginkan dari murid-murid Bu Ida itu harapannya tadi Bu Ida menginginkan anak-anak kembali bersemangat seperti dahulu. Nah, kalau dalam skala 1 sampai 10 posisi murid Bu Ida itu kira-kira sekarang dalam skala berapa? Kira-kira mungkin posisinya dalam skala 4 Bu Pita, karena mereka itu sepertinya tuh sangat kurang bersemangat dalam belajar akhir-akhir ini. Seperti itu. Nah, mau ditingkatkan ke skala berapa Bu Ida? Untuk tahap pertama, untuk tahap awal saya ingin berusaha meningkatkan ke angka 7 dulu. Nah, untuk selanjutnya saya akan berusaha meningkatkan ke angka 10 atau angka maksimal. Ya, keren sekali ya Bu Ida ya. Nah, bisa dijelaskan lagi Bu Ida seperti apa sebenarnya murid Bu Ida itu? Iya. Murid saya itu adalah murid-murid yang pembelajar aktif. Mereka itu sebenarnya suka bergerak. Nah, akhir-akhir ini saya melihat dan merasakan mereka itu kurang bersemangat. Mereka itu murung dan cemberut. Biasanya saja ketika kegiatan awal atau mulai dari berangkat sekolah saja mereka ceria dan menyambut guru. Saya itu dengan penuh semangat dan mereka sudah berteriak-teriak dari pintu gerbang memanggil nama saya. Dan kegiatan awal mereka juga kegiatan fisik motorik, mereka juga semangat. Lalu masuk ke dalam kegiatan awal mereka berdoa juga semangat. Kegiatan inti melakukan kegiatan juga semangat, sampai kegiatan akhir mereka melakukannya dengan semangat juga. Begitu. Biasanya seperti itu. Tapi akhir-akhir ini mereka itu dari berangkat awal juga mereka sudah sepertinya tidak mau masuk sekolah karena mereka menangis dan minta pulang.
dengan orang tua mereka. Dari kegiatan fisik motorik juga mereka diam saja ketika diperdengarkan senam ataupun musik, sampai berdoa. Mereka ada yang tidak mau berdoa. Kegiatan awal juga sampai ada yang tidak selesai mengerjakan, sampai kegiatan akhir juga mereka masih juga mundur seperti itu. Nah, menurut Bu Ida, idealnya murid Bu Ida itu seperti apa ya? Yang idealnya awal sebelum terjadi permasalahan ini, mereka itu bersemangat sekali ketika berangkat sekolah. Mereka bersemangat, mereka sudah memanggil nama saya dari luar pintu gerbang sebelum mereka masuk sekolah, juga melaksanakan kegiatan fisik motorik atau senam atau gerak dan laku. Mereka juga semangat, berdoa semangat, melaksanakan kegiatan dengan mandiri, dan selesai sampaikan kegiatan akhir mereka juga bersemangat. Idealnya seperti itu. Kalau boleh saya tanya, itu biasanya pembelajaran yang Bu Ida lakukan sehari-hari itu seperti apa? Iya. Biasanya saya juga sehari-hari sebenarnya saya juga variatif ya Bu. Mungkin karena saya banyak sekali kegiatan atau tugas dari luar dan dari dalam sekolah, jadi saya tuh hilang waktu untuk menyiapkan. Jadi saya itu akhir-akhir ini hanya menyiapkan kegiatan mereka itu adalah berdasarkan majalah dan juga buku tulis. Saya yang penting mereka itu menulis dan mengerjakan majalah, sehingga apakah mungkin mereka merasa bosan dengan kegiatan yang saya berikan kepada mereka. Itu bisa jadi ya Bu ya. Nah, berarti media yang digunakan itu juga seperti itu Bu? Iya, media yang saya gunakan juga monoton, itu saja selama 1 minggu terakhir itu kita. Medianya apa biasanya Bu? Iya, media yang saya gunakan saat ini terus akhir-akhir ini adalah hanya majalah dan juga buku tulis. Oh, seperti itu ya. Berarti jika boleh saya simpulkan, itu anak-anak ibu itu sepertinya itu kurang antusias karena merasa bosan ya dari percakapan yang Ibu Ida sampaikan itu. Nah, berarti Ibu Ida sudah terpikirkan juga ya Bu ya? Iya, saya juga memikirkan mungkin itu saya yang kurang membuat mereka itu bersemangat mungkin begitu. Oh iya, berarti kalau Bu Ida sudah terpikirkan, kira-kira yang bisa Bu Ida lakukan untuk membantu Bu Ida, murid Bu Ida untuk lebih aktif lagi, ceria lagi, dan lebih bisa bersemangat lagi dalam pembelajaran seperti apa? Oh iya, karena saya mulai memikirkan dan tercetus ide setelah Bu Ida bertanya pada saya. Karena pada dasarnya murid saya itu aktif, jadi saya mungkin akan mengajak mereka belajar di luar atau outing kelas. Ya, itu karena mereka suka bergerak. Pada dasarnya saya mungkin di TK kami itu dekat dengan pemadam kebakaran. Mungkin saya akan mengajak mereka melakukan praktek memadamkan api bersama pemadam kebakaran itu. Oh ya, jadi tadi yang pertama Ibu akan mengajak mana? Ke pemadam kebakaran. Ada ide lain? Ide? Ada juga. Kalau pemadam mungkin kan itu anak laki-laki yang suka ya. Saya mengakomodasi mereka anak laki-laki. Tapi saya juga akan mengikut sertakan anak perempuan juga dalam kegiatan itu. Semua anak didik saya. Terus yang kedua, saya mau akomodasi anak perempuan dengan mengajak mereka praktek membuat goreng tepung atau petaki di Rocket Chicken. Rocket Chicken kebetulan juga dekat dengan TK saya, TK kami, jadi mungkin saya akan mengajak mereka ke sana. Kira-kira tadi kan ada 2 ya, ada tambahan lagi apa tidak kira-kira? Mungkin hanya itu dulu. Oh, hanya itu dulu. Nah, dari 2 ide tersebut, kira-kira apa menurut Bu Ida itu bagaimana kemungkinan hal tersebut dapat dilaksanakan? Ya, sangat mungkin sekali dilaksanakan karena kebetulan saya TK kami itu dekat dengan pemadam. Walaupun kami itu jalan itu sampai seperti itu. Nah, saya juga ingin berkomunikasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah seluruh warga sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin sekali mereka akan setuju karena memang itu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Jadi sangat mungkin sekali begitu. Berarti sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, terus kemudian yang paling dekat apa yang bisa Ibu lakukan? Iya, itu yang pertama. Yang paling saya yang berpikir itu sudah semangat, pasti anak-anak juga semangat. Saya yang pertama dan
yang akan saya lakukan adalah mengajak mereka ke pemadam kebakaran karena terdekat, jadi dapat dengan jalan kaki sekitar 5 menit Bu Gita. Oh begitu ya, berarti nanti anak-anak paling dekat ini pas diajak ke pemadam kebakaran. Nah, jadi kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Oh iya, secepatnya, karena suatu masalah lebih cepat dilaksanakan lebih baik. Jadi saya insya Allah besok saya akan komunikasikan, saya akan bermusyawarah dengan rekan sejawat, kepala sekolah juga wali murid, karena saya juga harus punya dukungan dari mereka semua, khususnya karena dukungan juga itu ada moral dan juga material. Jadi kalau moral mungkin mereka mendukung, material saya butuh dukungan finansial karena kegiatan tersebut saya juga harus berkontribusi ke pemadam, jadi saya butuh bantuan mereka semua. Oh iya Bu Ida, berarti bisa dicoba besok untuk itu berembuk dulu Ibu dengan wali murid juga dengan guru-guru juga ya Bu ya. Oh ya, mungkin untuk kegiatan ini kira-kira Bu Ida itu perlu ada yang mengingatkan? Ada, perlu sekali saya diingatkan karena mengingat kesibukan saya yang cukup banyak juga saya mungkin kadang lupa. Jadi saya butuh diingatkan khususnya oleh rekan sejawat dan juga oleh kepala sekolah juga, karena peserta didik saya juga selalu kalau ada kegiatan juga mereka juga mengingatkan saya. Keren sekali Bu Ida, luar biasa hari ini saya jadi dari ide-ide Bu Ida, ternyata Bu Ida juga bisa menuangkan ide-ide yang kreatif. Bagus sekali, saya yakin anak murid Bu Ida itu pasti bakal bersemangat ya, karena anak itu pasti senang sekali jika diajak kegiatan di luar kelas. Nah, Bu Ida luar biasa hari ini. Nah, karena kita sudah cukup lama nih ngobrolnya Bu Ida, kira-kira perasaan Bu Ida hari ini bagaimana? Perasaan saya alhamdulillah sekarang jadi lega, jadi plong, saya jadi dapat menemukan solusi masalah sendiri. Itu karena berkat dari motivasi Bu Gita yang sudah dapat menyemangati saya supaya bagaimana caranya sih permasalahan saya itu dapat saya selesaikan. Terima kasih Bu Gita sekali lagi. Itu juga semua karena Bu Ida punya ide-ide sendiri dari diri sendiri. Ternyata Bu Ida juga bisa menyelesaikan permasalahan Bu Ida sendiri, hebat sekali. Nah, dari diskusi ini kira-kira apa yang Bu Ida bisa dapatkan dari sesi ngobrol kita hari ini? Ya, tentu saja yang pertama saya jadi bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan, yaitu bagaimana cara agar mengembalikan rasa antusiasme murid saya dan juga semangat mereka dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga termotivasi oleh Bu Gita supaya dapat terus meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi dan kualitas diri saya dalam memberikan atau membuat metode dan media pembelajaran supaya anak murid saya itu dapat berkembang dengan maksimal dan juga bersemangat kembali ketika belajar. Keren sekali, terima kasih atas waktu dan bincang-bincang hari ini Bu Ida. Saya doakan untuk rencananya sukses ya Bu Ida ya. Ya, nanti minggu depan bisa diceritakan kembali bagaimana hasil dari rencana Bu Ida. Siap ya. Terima kasih sekali Bu Ida. Oke, luar biasa Ibu Gita dalam melakukan coachingnya. Sedikit refleksi ya Bu ya. Ini dari coaching tadi, apa yang sudah Ibu Gita lakukan saat coaching terkait dengan indikator tersebut Bu, yang tadi yang mendengarkan dari penuh ya Bu ya, dari penuh ya. Kira-kira tadi apa yang Bu lakukan? Iya, pada saat kegiatan coaching tadi saya sudah fokus pada percakapan coaching, kemudian saya juga bersifat terbuka pada permasalahan coaching, dan saya memiliki rasa ingin tahu pada permasalahan coaching dengan menggali atau mengidentifikasi permasalahan coaching lebih dalam lagi, dan saya juga selalu sabar dengan mendengarkan secara detail setiap percakapan coaching. Luar biasa ya Bu Gita. Memang dari observasi yang saya lakukan, saya melihat ketika Bu Gita melakukan coaching itu sudah menggunakan algoritma, di mana tadi sudah dimulai dari tujuan, mengidentifikasi masalah, juga merencanakan aksi dan juga tanggung jawab. Bu Gita sebagai coaching juga sebagai coach ya, juga sudah menghadirkan sepenuhnya. Jadi fokus ke coaching, tidak ada aktivitas apapun. Terbuka, sabar dan juga mendengarkan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk selanjutnya mungkin kompetensi apa yang kita ingin kembangkan? Saya ingin belajar lebih
dalam membuat pertanyaan berbobot Bu Siti Hartanti, di mana dari pertanyaan berbobot itu saya bisa lebih menggali lagi potensi-potensi dari coaching tersebut. Oke, mudah-mudahan Bu Vita dapat mengembangkan tersebut ya Bu ya. Saya tunggu minggu depan mungkin Bu Vita bisa coaching lagi. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Siti Hartanti. Sama-sama sukses. Terima kasih. Ya, semangat Bu Vita. Siap. Demikian tadi praktek coaching, yaitu observasi yang saya lakukan terhadap Bu Vita dan Bu Ida. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.